Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ervina, NIM 501402973 akan memaparkan tugas sesi 2 mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan judul Konsep Matematika pada Tablet Plimpton 322. Plimpton 322 adalah tablet tanah liat bangsa Babilonia yang diperkirakan dibuat pada tahun antara 1900 sebelum Masehi dan 1600 sebelum Masehi. Tablet ini berisi angka-angka yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang konsep matematika. Berikut adalah beberapa konsep matematika yang dibahas dalam Plimpton 322. Yang pertama, konsep tripel Pythagoras. Tablet ini mencantumkan daftar bilangan bulat yang memenuhi persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z kuadrat, yang kini dikenal sebagai tripel Pythagoras. Contohnya segitiga dengan nilai 3, 4, dan 5. Kemudian 5, 12, dan 13 atau 8, 15, dan 17. Dalam matematika modern, tripel Pythagoras sering digunakan dalam geometri segitiga siku-siku. Namun, bukti dari Plimpton 322 menunjukkan bahwa orang Babilonia telah memahami konsep ini lebih dari 1000 tahun sebelum Pythagoras lahir. Plimpton 322 berisikan 15 tripel Pythagoras yang unik. 15 tripel Pythagoras yang unik, bilangan-bilangannya terlihat seperti pada tabel berikut. Jika kita melihat kolom terakhir pada tabel tersebut berisikan bilangan-bilangan 1, 2, 3, sampai 15. Hal ini menunjukkan nomor barisan, sedangkan dua kolom di sebelah kirinya itu diterjemahkan sebagai lebar dan diagonal. Adapun rumus umum untuk menghasilkan tripel Pythagoras adalah X sama dengan 2 dikali M dikali N. Kemudian untuk Y sama dengan M kuadrat dikurangi N kuadrat. Dan Z sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat. Untuk M dan N merupakan bilangan bulat yang berbeda. Misalnya kita ambil nilai M sama dengan 12 dan N sama dengan 5. Dengan memasukkan ke dalam rumus tersebut, maka diperoleh nilai X sama dengan 120, nilai Y sama dengan 119, dan nilai Z sama dengan 169. Konsep yang kedua adalah penggunaan sistem bilangan seksagesimal. Sistem bilangan seksagesimal adalah sistem bilangan berbasis 60, bukan 10, seperti yang kita gunakan sekarang. Artinya, setiap digit dalam angka Babilonia mewakili kelipatan dari pangkat 60. Sebagai contoh, bilangan 245. Dalam sistem desimal berarti 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Sedangkan dalam sistem seksagesimal, misalnya kita ambil 9,1. Ini berarti 9 dikali 60 pangkat 1 ditambah 1 dikali 60 pangkat 0. Maka hasil akhirnya adalah 541. Dalam Plimpton 322, angka-angka ditulis menggunakan sistem seksagesimal untuk mewakili berbagai nilai dalam matematika. Contoh interpretasi angka dalam Plimpton 322 seperti yang dituliskan dalam tabel berikut. Tanda titik koma menunjukkan pemisah desimal dalam notasi Babilonia.
Nilai ini adalah bentuk pecahan yang dapat dikonversi ke bilangan desimal. Misalnya angka 1,59. Ini berarti 1 kali 60 pangkat 0 ditambah 59 bagi 60. Maka hasil akhirnya adalah 1,9833. Terakhir, konsep trigonometri Babilonia. Trigonometri modern yang kita kenal didasarkan pada konsep sudut dan fungsi seperti sinus, kosinus, dan tangen. Namun, bangsa Babilonia tidak menggunakan sudut dan derajat dalam perhitungan mereka. Sebagai gantinya, mereka menggunakan rasio panjang sisi segitiga siku-siku untuk menyusun tabel matematika yang mirip dengan tabel trigonometri. Adapun rumus rasio trigonometri di Plimpton 322 adalah sebagai berikut. Jika terdapat 3 nilai yang membentuk tripel Pythagoras, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan z kuadrat, dengan x adalah sisi pendek segitiga, y adalah sisi panjang segitiga, dan z adalah sisi miringnya atau hipotenusa. Maka yang pertama, rasio x per z itu dianalogikan sebagai sinus atau kosinus. Yang kedua, rasio y per x itu dianalogikan sebagai tangen. Contoh perhitungan rasio dari Plimpton 322. Misalkan kita ambil nilai dari tablet, nilai x sama dengan 45, nilai y sama dengan 60, dan nilai z sama dengan 75. Maka rasio trigonometrinya adalah yang pertama, rasio x per z. Berarti 45 per 75. Hasilnya adalah 0,6. Rasio yang kedua adalah y per x. Berarti 60 dibagi 45. Hasilnya 1,3333. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman baru. Terima kasih.